Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Wahyu, asal Palompong, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Insyaallah sebagai salah satu peserta dalam ajang Festival Dai Milenial Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat merasakan nikmat keislaman sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 13, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Salawat beriringan salam kita curahkan di hadapan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani-permadani keislaman. Dewan juri yang saya takzimi, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang mubarak atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghulliqat abwaabun nar, wa sufidat sayatin." Yang artinya, apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Apa maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Bahwasanya bulan Ramadan Allah senantiasa mempermudah para hambanya untuk melaksanakan kebajikan, mempermudah para hambanya untuk melaksanakan beribadah di hadapannya, melaksanakan segala kewajiban serta sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Maksudnya ialah di bulan Ramadan Allah senantiasa mempersempit, mempersulit para hambanya untuk melaksanakan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud daripada setan-setan dibelenggu ialah tidak adanya godaan-godaan setan yang muncul di telinga-telinga manusia. Muncul pertanyaan di tengah-tengah kita, mengapa di bulan Ramadan masih ada segelintir para hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan yang Allah benci, melakukan kemaksiatan yang jelas-jelas adalah perbuatan keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ialah bukanlah godaan-godaan setan yang menjerumuskan manusia, melainkan itulah yang disebut hawa nafsu manusia yang ada dalam diri tiap-tiap manusia. Perlu kita ketahui bahwasanya hawa nafsu adalah lawan, adalah musuh terberat untuk kita selaku manusia. Hawa nafsu lebih keji, lebih berat daripada apa yang disebut sebagai godaan setan. Dewan juri yang saya takzimi, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan guna membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka ialah adanya kewajiban berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Pada ayat ini Allah mengajak orang-orang yang beriman, bukanlah wahai manusia, melainkan wahai orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang meyakini akan keesaan Allah, meyakini kemuliaan bulan Ramadan, dan meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa merupakan menahan diri dari lapar dan haus serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, seperti halnya amarah, seperti halnya ketika kita tidak dapat menahan hawa nafsu kita. Hal itu dapat membatalkan ibadah puasa kita. Apa tujuan daripada ibadah puasa? Yaitu agar kita senantiasa bertakwa, artinya senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang lainnya, melaksanakan sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim, membaca Quran, melaksanakan atau menghidupkan Ramadan, malam Ramadan dengan sholat tarawih, sholat tahajud, sahur, dan buka puasa. Dan masih banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Dewan juri yang saya tazimi, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Rawahu Muslim, yang artinya, tidaklah Allah melihat daripada rupa kita, daripada ketampanan dan kecantikan kita. Tidaklah Allah melihat daripada kekayaan kita, banyak harta kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat dari hati kita, niat kita, dan amalan-amalan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perginya Ramadan kita kembali dalam keadaan fitrah sebagaimana kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, kepada Allah dan Rasulnya kita memohon ampun dan tobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.